Kalau pelanggaran, betul pelanggaran. Ciro memang melakukan pelanggaran. Tapi harus dilihat juga dan dipahami intensinya seperti apa. Berhasil bungkam pemuncak klasemen Liga 1, begini pengakuan tak biasa pelatih Maluku United. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung harus mengakui keunggulan Maluku United dalam laga lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-31 dengan skor tipis 1-0. Sebenarnya, jika skuad Maung Bandung meraih kemenangan, mereka akan lebih awal mengunci gelar juara Liga 1 2024-2025 dengan 67 poin. Poin mereka pun tidak akan bisa dikejar lagi oleh Dewa United maupun Persebaya Surabaya. Melihat hal ini, pelatih Maluku United, Imran Nahumaruri, merasa senang bukan main karena timnya sukses mengalahkan Maung Bandung. Menurut Imran, keberhasilan Maluku United menunda sementara gelar juara Persib itu tak terlepas dari usaha para pemain yang terus bekerja keras di sepanjang laga. Imran mengatakan sangat senang Maluku United dapat meraih kemenangan di kandang sendiri. Menurutnya, kemenangan itu buah dari persiapan yang matang dari tim Maluku United. Dia juga mengungkapkan bahwa Maluku United memang sangat fokus sepanjang 90 menit permainan. Pasalnya, mereka menyadari bahwa untuk mengalahkan Mark Locke dan kolega bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Kemenangan ini hasil kerja keras para pemain. Selama sepekan terakhir, mereka berlatih dengan luar biasa sebagai persiapan menghadapi Persib. Dari awal, saya sudah mengatakan bahwa laga tidak akan mudah. Tetapi, para pemain dapat menjalankan taktikal yang dipersiapkan. Kami berupaya memaksimalkan peluang melalui set piece dan akhirnya berbuah gol. Saya mengatakan kepada pemain bahwa pertandingan ini 70% pertarungan mental, 30% taktikal. Saya menantang pemain menciptakan sejarah dengan mengalahkan Persib di Gelora Kieraha, ungkap Imran usai laga. Persib Bandung harus rela dihajar Maluku United dengan dramatis, reaksi Febri Haryadi jadi sorotan. Winger Persib Bandung, Febri Haryadi masih berusaha mengembalikan performa terbaiknya. Ya, menit bermain kembali didapat Febri ketika Persib bermain melawan Maluku United. Pemain yang akrab disapa Bau tersebut dimainkan di menit 83. Dia masuk untuk menggantikan Beckham Putra Nugraha yang mengalami cedera. Masuknya Febri sedikit membawa angin segar. Namun tetap saja, Maung Bandung tak bisa menghindar dari kekalahan sekaligus menunda pesta juara. Menurut Bau, kekalahan ini tentu jauh dari harapan tim. Karena Persib pergi ke Ternate dengan misi meraih kemenangan dan 3 poin akan memastikan posisi puncak klasemen tidak terkejar tim pesaing. Yang jelas ini bukan hasil yang kita inginkan. Tapi bagaimanapun kita telah berusaha untuk mendapat yang terbaik, tapi kami mendapat hasil yang tidak maksimal, ungkap Febri Haryadi. Di sisi lain, ini menjadi laga kedua bagi Bau di Liga 1 2024-2025 usai sebelumnya mulai dimainkan saat menjamu PSS Sleman. Pemain berusia 29 tahun ini masih butuh waktu untuk benar-benar berada dalam performa terbaik. Karena dirinya sempat menepi selama 8 bulan akibat cedera ACL dan harus naik meja operasi. Proses pemulihan berjalan panjang dan perlahan dia mulai diberi kesempatan bermain. Untuk mengembalikan sentuhan bola, level kebugaran dan kepercayaan diri, menurutnya harus ditempuh dengan bertahap. Setelah saya cedera tentunya itu tidak mudah. Yang pasti langkah demi langkah, kedepannya saya ingin dan selalu meningkat di setiap pertandingan, jelas Febri Haryadi. Reaksi menohok istri Ciro Alves usai kena kartu merah goib. Bojan Hoda sampai katakan hal mengejutkan ini. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung harus menerima kekalahan di kandang Maluku United pada pekan ke-30 Liga musim 2024-2025. Dalam laga ini, nasib buruk harus menimpa Persib Bandung. Saat terjadi skrimit di kotak penalti Maluku United, VAR menangkap momen tangan Ciro Alves berayun ke wajah Angulo. Wasit yang sebelumnya tidak melihat kejadian ini, langsung melakukan peninjauan melalui layar VAR. Tanpa ampun, keputusan tegas diambil, Ciro Alves pun diganjar kartu merah langsung. Akibatnya, pemain andalan Persib ini harus keluar lapangan lebih awal, disaksikan para pendukung Maluku United. Terkait hal ini, istri Ciro Alves, Maria Eduarda Mondadori memberikan komentar yang cukup monohok. Ia menuliskan, kartu merah untuk Ciro adalah ketidakadilan besar. Dia dianggap tidak melakukan kesalahan, tapi harus menanggung hukuman yang tidak pantas.
Kartu merah untuk Ciro adalah ketidakadilan besar. Dia tidak melakukan kesalahan, tapi harus menanggung hukuman yang tidak pantas. Sepak bola seharusnya adil, tulis Maria Eduarda mengomentari kartu merah yang didapatkan Ciro Alves. Kejadian ini memang begitu emosional. Bahkan, Ciro Alves harus ditenangkan oleh rekan-rekannya karena ia tidak merasa melakukan pelanggaran. Bahkan, Ciro Alves sendiri sampai memberikan pesan langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Lewat pesan di Instagram, Ciro mengungkapkan keluh kesahnya atas keputusan wasit di laga tersebut. "Tolong, saya tidak melakukan apa-apa, bukan niat saya untuk mendapatkan kartu merah. Itu tidak adil. Dengan sepenuh hati, tolong bisakah Anda melakukan sesuatu tentang ini? Mimpi terbesar saya adalah bermain untuk GBLA bersama Bobotoh. Ini akan menjadi musim terakhir saya di klub yang saya cintai ini. Saya sangat sedih karena saya tidak melakukan apapun dengan sengaja untuk mendapatkan kartu merah. Para pemain Malut sendiri mengerti ini. Tolong Pak Erick Thohir, saya tidak bisa mengakhiri kisah indah saya di sini seperti ini. Tolong tinjau kartu saya dengan federasi. Saya sudah di sini selama 7 tahun dan saya selalu bermain dengan adil." Begitulah pesan langsung Ciro Alves kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Tentu diharapkan, Ketua Umum PSSI dapat merespon kejadian ini. Mengingat, ini bukan kerugian bagi Ciro saja, akan tetapi pihak klub juga sangat-sangat dirugikan. Bahkan, pengamat sepak bola nasional yakni Bung Binder juga cukup heran dengan apa yang terjadi di lapangan. Tak hanya itu saja, Bung Binder juga sampai membandingkan pelanggaran yang dilakukan Ciro Alves dengan Marco Simic. Binder cukup keheranan dengan konsistensi yang dilakukan para wasit di Liga Indonesia ini. Kalau pelanggaran, betul pelanggaran. Ciro memang melakukan pelanggaran. Tapi harus dilihat juga dan dipahami intensinya seperti apa. Intensi Ciro bukan untuk mencegah Angulo mencetak gol. Tapi dia coba untuk bergerak di tengah kepungan para pemain Malut United. Selain juga ada Angulo, ada banyak pemain lainnya, sehingga itu adalah gerakan refleks yang membuat dia secara tidak sengaja menyikut Angulo, dan memang itu termasuk pelanggaran yang keras karena Angulo pun sampai terjatuh kan, meringis kesakitan. Jadi bukan artinya Angulo ini bersandiwara, enggak, betul itu adalah pelanggaran keras. Tapi kembali ya, persepsi dari wasit itu seperti apa. Jadi itu adalah hak yang wasit. Tapi yang sangat disayangkan, kita tahu bahwa wasit musim ini walaupun ada bantuan dari wasit di VAR, tidak konsisten juga karena ada kejadian serupa sebelumnya. Ya, walaupun tidak sama kan, artinya mirip tapi tidak sama. Yang terjadi pada saat Persib bermain di kandang Persija pada saat itu kan, yang skor akhirnya 2-2. Pada saat itu kan ada kejadian tuh, yang Simic menyikut Beckham Putra. Nah, Simic menyikut Beckham Putra pada saat itu, pada saat Beckham itu bergerak ingin coba membangun serangan. Nah, dia menyikut. Yang saya ingat, jika saya tidak salah, wasit hanya memberikan kartu kuning. Tapi kenapa pada saat itu tidak ada panggilan dari wasit yang berada di ruang VAR? Nah, artinya VAR ini ya walaupun memang dibutuhkan di Liga 1, tapi belum konsisten juga nih pemakaiannya. Dan memang VAR ini kejam, sangat kejam, karena ya mereka bisa mengambil keputusan secara textbook, jadi secara aturan baku. Tapi sebaiknya wasit pun harus memahami pemain ini sebetulnya lagi melakukan apa. Jika pihak PSSI tidak merespon, maka atas kejadian ini, Ciro dipastikan absen di laga Persib Bandung versus Barito Putra pada pekan ke-32. Tanpa Ciro, pelatih Bojan Hodak justru tidak merasa risau, karena mengaku sudah menyiapkan pengganti. Sebab, Dimas Drajat dan David Da Silva berpotensi dimainkan. Ciro tidak bisa main, tapi saya percaya ada pemain lain yang bisa kembali termotivasi karena bonusnya. Saya percaya Dimas dan David akan siap untuk laga berikutnya. Jadi, itu akan sangat bagus bagi kami. Kami akan main di stadion yang penuh, dan itu adalah tenaga ekstra bagi kami. Soal insiden Ciro, saya tidak melihat secara langsung, jadi saya tidak tahu bagaimana kejadiannya, ungkap Bojan Hodak. Tak mau pikirkan gelar individu, Tirone Del Pino hanya utamakan Persib Bandung rayakan back-to-back juara. Respons berkelas ditunjukkan bintang Persib Bandung, Tirone Del Pino, yang diambang capaian individu. Namun alih-alih memikirkan hal tersebut, ia justru mengaku mendahulukan kepentingan Maung Bandung yang mau merayakan gelar back-to-back. Ya, Tirone saat ini sudah mengoleksi 16 gol dari 31 pertandingan di Liga 1 2024-2025. Ia tertinggal 7 gol dari top skor sementara Alex Martins. Dengan 3 pertandingan tersisa, Tirone masih berpeluang untuk menyalip torehan Alex Martins. Meski dirasa sulit,
Bukan tidak mungkin pemain asal Spanyol itu bisa melewati catatan Alex Martins. Kendati demikian, pemain berusia 34 tahun itu mengakui gelar pribadi tak menjadi prioritasnya. Ia menegaskan, menjadi juara bersama Persib adalah target utamanya. Tentu saya mencoba untuk memberikan yang terbaik. Pertama adalah saya ingin menjadi juara dan memikirkan hal kolektif lebih dulu. Saya ingin merayakan back-to-back tahun ini. Saya tidak peduli dengan gol atau yang lainnya. Fokus saya hanya jadi juara dan menyelesaikan tugas yang sudah kami mulai dan lakukan sejauh ini. Hanya ingin menyelesaikan dengan baik, menyelesaikan musim ini, mengangkat trofi, ungkap Tirone Del Pino.